Yo, what is up teman-teman? Balik lagi bersama dengan Bang Karya di segmen Ada Apa Ya? Bayangin ada negara yang mau impor perawan demi menaikkan angka kelahiran. Tapi di negara yang sama, ada ibu hamil yang ditolak 7 rumah sakit. Bukan 1, bukan 2, 7 rumah sakit dan melahirkan di ambulans. Sayangnya ini bukan skrip dari sebuah drama, ini kejadian nyata di Korea Selatan. Beberapa waktu lalu, seorang pejabat pemerintah daerah Korea Selatan bernama Kim Hee-soo melontarkan usulan kontroversial. Dia adalah seorang kepala biro di pemerintah Kabupaten Jindo, Provinsi Jeolla Selatan, Jeollanam-do. Dia menyarankan agar Korea Selatan mendatangkan perempuan dari luar negeri, menyebut perempuan perawan supaya bisa dinikahkan dan meningkatkan angka kelahiran. Perempuan diposisikan seperti alat demografi, bukan manusia tapi solusi statistik ya. Usulan ini dikritik keras karena merendahkan perempuan, tidak menyentuh akar masalah, dan mengabaikan realita hidup perempuan di Korea sendiri. Bahkan pernyataannya sampai dikecam secara resmi oleh Kedutaan Besar Vietnam di Korea Selatan karena dianggap melecehkan perempuan Vietnam dan merendahkan martabat mereka. Setelah gelombang kritik nasional dan internasional, Kim Hee-soo akhirnya dicopot dari jabatannya sebagai kepala biro. Nah, sekarang bandingkan dengan kejadian nyata ini. Seorang perempuan hamil di Cheongju, Provinsi Chungcheong Utara, Chungcheongbuk-do, mengalami kontraksi setelah ketubannya pecah. Dia panggil ambulans untuk mendapatkan pertolongan medis segera. Para medis langsung menghubungi rumah sakit satu persatu untuk mencari tempat merawatnya. Tapi sampai 7 rumah sakit menolak untuk menerimanya. Kalau ada yang bilang cari rumah sakitnya kurang jauh, mereka udah sampai menghubungi rumah sakit yang ada di 2 provinsi berbeda, yaitu di Provinsi Chungcheong Utara, Chungcheongbuk-do, dan Provinsi Gyeonggi, Gyeonggi-do. Alasan yang diberikan oleh rumah sakit tersebut termasuk tidak ada tempat yang tersedia, tidak ada dokter kandungan yang siap menangani, dan tidak bisa menerima pasien persalinan pada saat itu. Karena penolakan berulang itu, ibu hamil itu akhirnya melahirkan bayinya di dalam ambulans. Ini bukan sekedar penundaan. Ini menunjukkan bahwa dalam keadaan darurat, seorang perempuan harus melahirkan di kendaraan darurat karena nggak ada fasilitas medis yang bersedia menerima. Negara yang kini sedang berupaya menaikkan angka kelahiran, ternyata dalam prakteknya terlihat belum bisa menjamin tempat yang aman bagi perempuan saat melahirkan. Tapi untungnya, walaupun harus melewati kejadian tak mengenakan tersebut, sang ibu beserta anaknya dikabarkan sekarang dalam keadaan stabil dan sehat. Gue pengen kasih konteks BBC dan CNN yang membahas krisis angka kelahiran. Menurut laporan BBC dan CNN, Korea Selatan sedang menghadapi krisis besar, which is angka kelahiran mereka termasuk yang terendah di dunia. Angka fertilitas totalnya hanya sekitar 0,75 anak per perempuan. Padahal, supaya jumlah penduduk tidak menyusut, rata-rata dibutuhkan sekitar 2,1 anak per perempuan. Gue harap nggak ada yang nanya, gimana caranya satu orang ngelahirin 2,1 anak? Ini kita ngomongin secara statistik ya. Nah, apa artinya kalau di bawah 2,1? Kalau suatu negara punya angka kelahiran 2,1 atau di atas, artinya populasi stabil. Di bawah 2,1 artinya populasi akan menyusut. Di bawah 1,0 artinya populasi menyusut sangat cepat. Contoh, kalau angkanya 0,75 seperti Korea Selatan sekarang, artinya dari 100 perempuan, rata-rata hanya lahir 75 anak. Padahal untuk stabil harusnya lahir 210 anak. Itu jurang demografis yang sangat-sangat besar. Jadi ini bukan sekedar turun sedikit, tapi udah jauh di bawah batas aman. Kenapa angka kelahiran sangat rendah? Menurut publikasi dari OECD, by the way, OECD singkatan dari Organization for Economic Cooperation and Development. Jadi organisasi negara-negara yang kerjasama supaya ekonomi dan kehidupan rakyatnya makin maju. So, menurut publikasi dari OECD ini, rendahnya angka kelahiran di Korea Selatan disebabkan oleh beberapa hal utama. 1, biaya hidup dan biaya membesarkan anak sangat mahal. 2, jam kerja panjang dan budaya kerja sangat menekan. 3, sehingga perempuan harus memilih antara karir atau keluarga. Dan 4, harga rumah sangat tinggi. Dan 5, tekanan sosial soal orang tua ideal sangat berat. Data OECD menjelaskan soal ekonomi dan sistem kerja. Tapi kasus ibu yang ditolak 7 rumah sakit saat hendak melahirkan menunjukkan ada alasan tambahan. Bukan cuma takut miskin, bukan cuma takut karir hancur, tapi juga takut tidak dilindungi saat melahirkan. Kalau rumah sakit bisa menolak, kalau dokter tidak tersedia, kalau melahirkan bisa terjadi di ambulans. Itu memberi pesan diam-diam kepada perempuan, bahkan saat hamil pun negara belum tentu siap menjaga mereka.
Tapi to be fair, ngomongin usaha pemerintah, sebenarnya pemerintah Korea Selatan udah mencoba memberikan beberapa insentif yang bisa dibilang cukup membantu juga untuk meningkatkan angka kelahiran. Seperti cuti orang tua dan layanan kesehatan. Bahkan pemerintah Korea Selatan juga memberikan subsidi langsung untuk biaya pengasuhan anak, terutama bagi anak usia 0 sampai 2 tahun. Misalnya, bayi kurang dari 1 tahun mendapat subsidi sekitar 567.000 Korean won per bulan. By the way, ini angkanya bisa bervariasi tergantung daerah ya. Anak 1 tahun mendapat sekitar 500.000 Korean won per bulan. Anak 2 tahun mendapat sekitar 414.000 Korean won per bulan. Dukungan ini juga mencakup anak berkebutuhan khusus dengan subsidi lebih besar, sekitar 616.000 sampai 720.000 Korean won per bulan untuk membantu biaya perawatan dan penitipan anak. Semua ini dimaksudkan agar keluarga tidak terlalu terbebani secara finansial saat membesarkan anak. Namun, meskipun ada bantuan ini, angka kelahiran tetap rendah, yang menunjukkan bahwa dukungan finansial saja tidak cukup tanpa adanya sistem kerja yang ramah keluarga dan rasa aman bagi ibu. But at the same time, banyak kaum lelaki Korea yang menyalahkan banyak perempuan di Korea. Why? Kenapa? Istilah kata perempuan Korea itu seperti perempuan kota besar seperti Jakarta. Gue punya lumayan banyak teman-teman perempuan dan teman-teman mereka di Jakarta. Dan gue tahu sebagian besar dari mereka nggak mau menikah dengan laki-laki yang belum siap, aka belum mapan. Lebih baik nikah tua di 40-an ataupun 50-an daripada menikah sama yang kurang atau belum mapan. Memang bisa dibilang setiap individu berbeda ya, karena di Korea pun nggak semua perempuan seperti itu. Tetapi itulah yang terjadi kepada banyak lelaki Korea sehingga mereka lebih mencari perempuan asing. Banyak sekali laki-laki Korea suka dengan perempuan Jepang karena mereka selalu siap ya, selalu siap untuk membantu, mensupport, dan selalu menjaga apa yang diperlukan lakinya. So, sebenarnya apa yang dikatakan kepala biro tadi masih masuk akal. Mungkin kalau gue yang jadi kepala bironya ya, gak bakal bahas kata perawan. Kesannya tuh kayak laki Korea sama perawan doang ya. Anyways, going back to the main topic, di mana perempuan tidak difasilitasi untuk kelahiran pun. Mungkin di sini pertanyaannya bukan bagaimana menambah jumlah bayi, tapi apakah Korea Selatan sudah aman bagi para ibu, aman untuk melahirkan, aman untuk lanjut berkarir, aman untuk melangsungkan kehidupannya dengan layak. Karena tanpa itu, gue rasa nggak akan ada kebijakan efektif yang bisa memaksa orang untuk melahirkan. Menurut kalian kenapa Korea Selatan tidak mau melahirkan? Atau lebih tepatnya, kenapa perempuan Korea atau keluarga Korea tidak mau melahirkan anak? Atau mungkin juga kenapa orang Korea tidak mau menikah? Mungkin di video selanjutnya kita bisa bahas itu kali ya. Thank you for watching. Sampai jumpa lagi dalam segmen Ada Apa Ya? Jangan lupa like, subscribe, dan komen Apa Kata Dunia.